Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang teks berita. Kalian pasti masih ingat ya, kita belajar bagaimana cara menyampaikan kejadian secara lengkap, ada peristiwa, tempat, waktu, dan tokoh yang terlibat. Bahkan, ada yang sudah bisa membuat berita sendiri. Wah, Masya Allah, hebat! Nah, kalau minggu lalu kita menulis tentang apa yang terjadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara membuat jus, atau bagaimana cara menanam tanaman, atau bagaimana cara memainkan lompat tali. Ini semua bisa kita tulis dalam bentuk teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Mungkin istilah teks prosedur agak asing ya di telinga kalian. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Setelah belajar ini, insya Allah kalian akan bisa membuat teks prosedur sendiri loh. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa dapat memahami teks prosedur dan memberikan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami teks prosedur, ciri-cirinya, dan bagaimana cara menyusun teks prosedur. Jangan lupa berdoa dan terus belajar ya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kalian diharuskan menyiapkan buku tulis ya. Cukup buku tulis saja. Silakan dikeluarkan dulu buku tulisnya dan alat tulisnya. Setiap materi yang Ustazah sampaikan harap dicatat ya, jangan sampai ada yang tertinggal satu kata pun. Nanti insya Allah di pertengahan pembelajaran Ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu secara berurutan supaya bisa dilakukan dengan benar. 2. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah supaya orang lain bisa melakukan kegiatan tertentu dengan mudah karena mengikuti langkah-langkahnya. 3. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Ada langkah-langkah yang jelas dan urut. Langkah-langkah yang dijelaskan harus ditulis dengan jelas dan berurutan. 2. Menggunakan kata kerja perintah seperti ambillah, potonglah, campurkan. 3. Bisa menyebutkan alat dan bahan. Setelah menjawab kuis, silakan catat jawaban di buku tulis masing-masing. Kemudian, Ustazah akan menyajikan contoh teks prosedur cara bermain congklak. Apakah kalian tahu apa itu congklak? Tentu kalian sudah tahu ya, karena kalian sering memainkannya di sekolah. Sebelum kita masuk pada prosedur bermain congklak, siapkan alat dan bahan. 1. Satu papan congklak yang memiliki 14 lubang kecil dan 2 lubang besar. 2 lubang tersebut disebut lumbung. Kemudian, siapkan 98 biji congklak, biasanya dari kerang atau plastik. Setelah disiapkan alat dan bahannya, masuk ke langkah-langkah bermain congklak. 1. Siapkan papan congklak. Letakkan papan di antara dua pemain
dengan masing-masing 7 lubang kecil di hadapan setiap pemain. Dan setiap lumbung di sisi kanan masing-masing. 2. Bagi biji congklak secara merata. Isi masing-masing dari 14 lubang kecil dengan 7 biji congklak, kedua lumbung dibiarkan kosong. 3. Tentukan siapa yang bermain lebih dulu. Bisa dilakukan dengan suit atau kesepakatan bersama. Kemudian, ambil semua biji dari salah satu lubang milik sendiri. Pemain pertama memilih satu lubang di area dan mengambil semua biji di dalamnya. 5. Sebarkan biji satu persatu searah jarum jam. Pemain meletakkan satu biji di setiap lubang, termasuk lumbung miliknya sendiri, namun melewati lumbung lawan. 6. Jika biji terakhir jatuh di lumbung sendiri, pemain mendapatkan giliran lagi. Jika biji terakhir jatuh di lumbung kosong miliknya, pemain bisa menangkap biji di lumbung lawan yang berhadapan dengan menyimpannya di lumbung. Namun, jika masih ada biji di lumbung terakhir yang ditinggali, ambil lagi dan lanjutkan putaran. 7. Permainan berakhir jika semua lubang kecil di satu sisi kosong. 8. Pemain dengan jumlah biji terbanyak di lumbungnya adalah pemenangnya. Itulah cara bermain congklak. Selanjutnya, akan ada pertanyaan lagi. Harap bersiap-siap ya. Oke? Alhamdulillah, materi inti pada pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kita juga sudah tahu apa perbedaan dengan teks berita pekan lalu. Kalau teks berita menceritakan peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Berbeda dengan teks prosedur, yaitu menjelaskan cara atau menjelaskan langkah-langkah membuat dan melakukan sesuatu. Sekarang, semoga kalian dapat membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami atau penjelasan yang kurang berkenan didengar. Alhamdulillah, materi inti pada pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu.